Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami terkait dengan karirku, panduan profesional bagi mahasiswa dalam menemukan karir sesuai kebutuhan industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Habib Likrodana dengan member ID 235232447. Di sini saya akan membahas 10 poin. Secara garis besar ada integration planning, scope planning, schedule planning, cost planning, quality planning, resource planning, communication planning, risk management, stakeholder management, request for proposal. Oke, kita masuk ke integration planning. Di sini di integration planning ini kita akan ngeplan apa sih yang akan kita buat ke depannya dan apa yang melatar belakangi kenapa kita membuat sebuah project ini. Jadi mula atau background atau latar belakang dari project ini kami melihat bahwasannya dunia kerja sekarang semakin kompleks dan juga persaingan semakin ketat dan digitalisasi sangat banyak, resource untuk mendapatkan segala ilmu itu sangat banyak. Dan jadi problematik eh, di sini bahwasanya mahasiswa sekarang semakin bingung untuk plan karirnya ke depannya karena kebanyakan informasi yang dia dapat atau dengan istilah information overload. Nah, ini sangat eh, menjadi masalah utama bagi mahasiswa karena kebingungan saya mau ke depannya jadi apa sih. Maka dari itu kami menghadirkan sebuah solusi yang namanya Karirku, yaitu platform bimbingan karir berbasis web untuk membantu mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam merencanakan karir ke depannya. Adapun goals kami bakalan membuat kepuasan pengguna 85% selama 6 bulan setelah launching aplikasi kami, terus 20% peningkatan lulusan kerja 3 bulan pasca lulus, dan 50% mahasiswa aktif yang ikut berkontribusi dalam proyek kami. Adapun scope yang kami buat, bahwasanya ada dua scope, scope produk dan scope project. Scope produk, personalisasi karir, rekomendasi mentor, konsultasi, event penunjang karir. Itu merupakan scope kami yang menjadi sebuah solusi, fitur menjadi sebuah solusi untuk permasalahan kami. Terus scope project kami bagi jadi dua, ada fase pertama 6 bulan, yaitu 6 bulan itu pengembangan fitur utama, yaitu kayak personal karir, rekomendasi mentor, konsultasi, dan event penunjang karir. Terus fase kedua itu fase lanjutan setelah kami mendapatkan feedback setelah launching di fase pertama. Terus key stakeholders klien kami Universitas Islam Indonesia, kami berfokus dulu di kampus di universitas saya, dan sponsor Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni UII, Project Manager Muhammad Abil Hanif, Project Team Member Habdil, saya sendiri sebagai backend developer, Vivi UI UX Design, dan Asrid Frontend. Terus project milestone yang kami rencanakan, bahwasanya minggu pertama sampai ketiga itu kita bakalan membuat sebuah konsep, menginisiasi sebuah konsep, menyusun project charter, rapat awal dengan stakeholder, terus pendefinisian role lingkup project, terus outputnya ya project charter, notulensi rapat, dan lain sebagainya. Terus minggu 4 sampai ke 6 kami mendefinisikan sebuah project dan ngeplan sebuah project, yaitu kita butuh yang namanya analisis kebutuhan fungsional dan fungsional, terus kita mulai prototyping, terus pemilihan teknologi. Dan minggu 7 sampai 9 kita sudah mulai ngeeksekusi apa yang kita plan sebelumnya, yaitu dengan pengembangan front end dan back end. Dan project launch itu outputnya bakalan sistem yang terintegrasi antara front end dengan back end. Dan minggu ke-10 dan ke-12 kita udah testing, refinement, dan deployment. Jadi kita pengujiannya mulai dari fungsi, performa, debugging, terus peluncuran dan monitoring sistem. Dan outputnya yaitu sistem teruji dan siap untuk digunakan. Adapun constraints, assumption, risk, and dependencies. Jadi kontrasnya itu kami melihat bahwasannya rendahnya partisipasi mahasiswa karena kami menganggap bahwasannya ini merupakan suatu hal yang baru, uh, sistem web yang baru di Universitas Islam Indonesia yang sebelumnya itu diadakan secara offline dan juga sistem konsultasinya diajarkan secara offline. Dan assumption-nya kami berharap bahwasanya dukungan kuat dari kampus dan industri. Dan untuk risk-nya, keterlambatan pengembangan mempengaruhi jadwal karena melihat kompleksitas fitur yang kami kembangkan, kami merasa bahwasannya bakal ada keterlambatan pengembangan mempengaruhi. Dan juga dependensiesnya, ketergantungan pada kinerja tim untuk menyelesaikan fitur tepat waktu. Selanjutnya di scope planning, kita akan membahas scope planning. Setelah kita nge-plan sebuah project,
kita akan menentukan skopnya. Jadi di skop kami ini, kami menentukan bahwasanya untuk pengembangan awal kami akan mengembangkan 6 fitur utama. Yang pertama yaitu personalisasi karir berbasis AI, konsultasi karir with mentor, karir plan, event penunjang karir, dashboard, dan analytics. Batasan produk kami yaitu mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia dan alumni fresh graduate Universitas Islam Indonesia. Dan integrasi terbatas pada sistem akademik kampus yang sudah ada, dan akses fitur berbasis role. Jadi ada mahasiswa, dosen, dan admin. Terus target pengguna kami ada 3. Jadi mahasiswa, admin kampus, dosen, atau mentor. Terus berikut adalah work breakdown structure kami. Ada project conception, itu berlangsung selama kurang lebih 7 hari. Terus ada project definition, berikut yang terlampir. Terus ada project launch dan execution. Terus ada project performance and monitoring. Terus berikut ada resource and assignment, beberapa yang sudah saya jelaskan tadi. Dan timeline ini bakalan berjalan, yang kami rencanakan itu selama 12 minggu. Selanjutnya di schedule planning. Setelah kita menentukan scope, kita akan menjadwalkan sebuah project ini agar project kita lebih terarah ke depannya. Jadi kita menggunakan metodologi penjadwalan dengan mengkombinasikan antara critical path method dan agile waterfall hybrid, yang mana untuk memberikan fleksibilitas dan akurasi optimal dalam pengelolaan jadwal project sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Untuk sekarang kami menggunakan beberapa teknologi sebagai untuk komunikasi atau project management tools kami. Ada Gantt chart, ada Excel untuk membuat sebuah Gantt chart atau critical path analysis, terus ada tracking development tasks dan tim scheduling kita pakai Notion, terus ada komunikasi tim lewat WhatsApp, dan ada meeting tim lewat Zoom. Dan monitoring dan kontrolnya kita menggunakan daily stand up meeting yang ada 15 menit, weekly progress review, dan masih banyak lainnya. Terus untuk resource allocation kami itu berikut yang terlampir. Terus resource leveling yang paling penting, bahwasanya kami menghindari bahwasanya over location dengan maksimum 80% capacity, karena itu dapat mempengaruhi dalam proses pengerjaan proyek kami. Terus ada buffer 20% untuk unexpected task, dan berikut adalah schedule yang sudah kami buat menggunakan Excel. Ini project schedule kami yang sudah kami buat, dan ya, schedule control measures-nya kami menggunakan progress tracking atau risk mitigation, dan change management prosesnya ya terlampir seperti ini. Dan kami juga schedule baseline-nya sudah jelas, kami sudah mendiskusikan bersama-sama. Dan ya, kita masuk ke cost planning. Nah, di cost planning ini kita akan menghitung berapa sih biaya yang kita butuhkan, apa saja sih anggaran yang kita perlukan. Jadi di sini kita bagi beberapa poin utama, yaitu ada planned value, ada cumulative earned value, terus ada actual value, dan project performance metrics. Nah, dari hasil semua ini kita mendapatkan bahwasanya kita menghitung budget at completion atau BAC atau total keseluruhan, yaitu 74.300.000. Dan setelah berjalan selama 7 minggu, kami melihat bahwasanya pengeluaran kami itu terkendali, bisa dilihat dengan actual cost-nya hingga minggu ke-7 sebesar 31.800.000. Dan ini adalah project performance index kami yang menunjukkan bahwasanya ini tren positif, di mana nilai IV dan AC berada di bawah PV, yang mengindikasikan bahwa berjalan efisien dari segi biaya. Selanjutnya untuk quality planning. Nah, di quality planning ini kami memastikan bahwasanya kualitas deliverables project itu memenuhi ekspektasi stakeholder dan standar industri yang diterapkan. Jadi kita menggunakan standar kualitas yang mana coding standar yang konsisten, terus Notion sebagai platform dokumentasi terstruktur, dan penerapan testing protokol komprehensif. Dan untuk quality assurance-nya, kami secara sistematis menggunakan code review rutin oleh senior developers. Terus disertai rangkaian pengujian, yaitu unit testing hingga security testing. Dan monitoring dan kontrolnya kami menggunakan daily stand up meeting, dan ada juga weekly quality review, dan didukung oleh backtracking system dan performance metrics. Terus berikut adalah daftar role dan kebutuhan project. Ada mahasiswa, dosen, mentor, karir. Berikut yang terlampir. Terus ada quality metrics. Kami menganalisis, menguraikan bahwasanya ada 5 parameter kunci pengukuran kualitas. Itu
kepuasan pengguna, akurasi rekomendasi, stabilitas platform, kecepatan respon, dan keamanan data. Selanjutnya kita masuk ke resource planning. Nah, di resource planning ini kita akan melihat apa sih kita mengalokasikan sumber daya kemana aja gitu. Di resource allocation ini kami menerapkan pendekatan berbasis kompetensi, di mana setiap tim kami itu kami lihat potensinya. Misal di project management koordinasi itu ada Muhammad Abil Hanif, dia fokus memanajemen proyek dan tim, terus for and development, fokus implementasi antarmuka, UX design, fokus mengembangkan sebuah desain agar user interface dan user experience-nya bagus, dan backend developer sendiri fokus untuk mengembangkan backend-nya. Terus kami menggunakan resource monitoring, terus communication manajemennya, kita menggunakan Zoom, WhatsApp group, Notion, terus berikut breakdown structure kami. Yang perlu dilihat bahwasanya di breakdown structure ini, RBS ini, kami menggunakan 5 kategori, yaitu human, technical, software, hardware, dan eksternal. Di mana setiap kategori itu memiliki komponen spesifik. Dan misi dan scope kami itu target penyelesaian 12 minggu, kepuasan pengguna lebih dari 80%, dan zero critical bugs. Dan juga tim komunikasi, kami memastikan bahwa 5 role utama tadi itu memastikan efektivitas proyek ini berjalan dengan baik. Selanjutnya di bagian communication planning, berikut yang terlampir, saya dapat simpulkan bahwasanya di communication planning ini kami menggunakan 10 stakeholder utama, di mana itu beberapa level, ada level eksekutif, manajerial, teknis, dan level operasional. Dan berikut quality matriksnya. Terus untuk daftar role dan kebutuhannya, kami biasanya menggunakan hybrid meeting, Notion, WhatsApp group, dan lain sebagainya. Dan strategic decisions, dan untuk microservice-nya kami menggunakan GitHub. Berikut risk management planning, saya dokumen di risk management plan ini kami berusaha manage bagian resiko yang terjadi. Jadi di sini ada risk control, 4 parameter utama, probabilitas kejadian, dampak terhadap waktu, terus risk controlnya kami mendokumentasikan terus structure, requirement, gathering, dan lain sebagainya. Berikut yang lampir. Terus stakeholder planning, berikut kami memetakan beberapa stakeholder kami, dan kami mendistribusikan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh. Jadi Project Director, Chief Lead BSUI, dan Kepala Direktorat itu berada di kuadran atas. Sementara Project Manager memiliki influence tinggi dan interest moderat. Nah, ini cara kami untuk ngeplan stakeholder. Terus selanjutnya request for proposal. Nah, di sini request for proposal ini kita melihat bahwasanya background question itu bahwasanya ya permasalahan kami itu, background kami itu melihat kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri dengan permasalahan yang ya informasi yang sangat banyak, detail dan lain sebagainya. Dan makanya itu kami tim Kaktus memberikan sebuah solusi yang mana kami menyediakan beberapa schedule information, resource capability, sistem requirement-nya kami mendukung 1.000 pengguna aktif simultan, dan juga pricing and costing sebesar 176.400.000 termasuk margin 50%. Dan sebagai kesimpulan bahwasanya proyek karirku merupakan implementasi platform karir terintegrasi yang dibangun dengan perencanaan komprehensif, mencakup manajemen scope, schedule, cost, quality, resource, communication, risk, dan stakeholder dengan timeline 12 minggu dan budget 176.400.000. Itu udah termasuk margin. Proyek ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri melalui AI-based dan integrasi dengan sistem akademik UI. Dan saran ini perlu implementasi monitoring ketat pada fase development, terus fokus pada user engagement, terus kami memastikan bahwasanya komunikasi efektif, dan perlu persiapan contingency plan, dan juga prioritaskan knowledge transfer dan dokumentasi untuk keberlanjutan sistem. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.